Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hindi Aulia dengan NIM 2006051110128 dari kelas E Basis Data. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari Basis Data. Untuk tugasnya sendiri, saya membuat sebuah proyek dengan judul Sistem Informasi Inventaris Barang Perusahaan. Saya mengambil judul tersebut dengan latar belakang dengan melihat pada perkembangan teknologi di era globalisasi ini, masih banyak perusahaan atau kantor yang menggunakan sistem pengelolaan data barang inventaris yang bersifat konvensional, di mana pada penginputan data-data barang inventaris masih dilakukan pada kertas dan media penyimpanan data disimpan pada arsip. Untuk objeknya, saya mengambil para pegawai perusahaan dengan mengangkat masalah pengelolaan dan penempatan data barang yang kurang akurat, sehingga kinerja para pegawai kurang efisien dan lama. Untuk tujuannya, dengan sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan para pegawai perusahaan dapat mengelola barang supaya informasi yang disimpan tepat dan akurat. Berikut adalah desain IRD dari sistem informasi saya. Sebelum menuju ke tabel relasi, saya akan menjelaskan dulu berapa bahasa query yang perlu kita ketahui atau yang saya gunakan pada project saya kali ini. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL yang berisi query create, drop, dan alter. Create sendiri untuk membentuk basis data tabel atau indeks, drop untuk menghapus tabel, dan alter untuk mengubah struktur tabel. Berikut ini contoh untuk query create. Di sini saya membuat dua contoh. Yang pertama, membuat database dengan query create database sistem informasi inventaris. Dapat dilihat di sini sudah terdapat database dengan nama sistem informasi inventaris. Selanjutnya yaitu membuat tabel dengan query create tabel kategori yang berisi ID kategori dengan tipe integer dan primary key, kategori dengan tipe varchar, dan subkategori dengan tipe varchar. Selanjutnya adalah contoh query alter. Untuk query-nya yaitu alter tabel kategori change kategori barang varchar 50. Nah, di sini saya mengganti yang sebelumnya untuk data ini bernama kategori, saya ganti menjadi kategori barang. Dapat dilihat yang sebelumnya bernama kategori di sini berubah menjadi kategori barang. Untuk contoh drop, di sini saya membuat satu contoh yaitu drop tabel. Di sini saya menghapus untuk tabel dengan nama kategori. Dapat dilihat query-nya sudah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML, di mana di dalamnya ada beberapa query yaitu insert, update, select, dan delete. Insert untuk menyisipkan dan juga memasukkan data baru, update untuk memperbarui isi data dari sebuah tabel dan juga database, select untuk mengambil dan juga menampilkan data yang terdapat di dalam tabel atau database, dan delete untuk melakukan penghapusan terhadap data yang terdapat di dalam tabel ataupun database. Berikut untuk contoh-contohnya. Yang pertama yaitu contoh query insert. Di sini saya membuat satu contoh dengan query insert into kategori value 116 electronic CCTV. Nah, di sini saya menambahkan data untuk ID kategorinya 116, untuk kategorinya elektronik, dan subkategorinya CCTV. Dapat dilihat pada baris yang paling bawah bahwa data yang saya insertkan sudah masuk pada tabel. Lalu selanjutnya ada contoh query update. Di sini saya mengupdate atau mengganti untuk subkategori mouse pada ID kategori 116 dengan query update kategori set subkategori mouse where ID kategori 116. Dapat dilihat pada baris terakhir yang sebelumnya berisi CCTV, saya ganti menjadi mouse. Dan selanjutnya ada contoh query select. Untuk query-nya select from kategori where kategori elektronik. Nah, di sini saya membuat perintah untuk menampilkan data pada tabel kategori dengan syarat di mana kategorinya berisi elektronik.
berisi data elektronik. Nah, pada database saya terdapat tiga kategori elektronik, yaitu komputer, televisi, dan mouse. Selanjutnya ada contoh query delete. Nah, untuk contoh query delete ini saya menggunakan satu contoh dengan query delete from kategori where ID kategori 116. Nah, di sini saya menghapus data data yang memiliki ID kategori 116. Lalu selanjutnya ada query lainnya seperti trigger dan join. Trigger untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan delete, sedangkan join untuk menampilkan data pada tabel yang saling berhubungan atau berelasi. Ini merupakan contoh query untuk trigger berisi delimiter. Create trigger, di sini saya menggunakan nama update subkategori. Trigger ini digunakan pada database saya. Untuk create trigger saya gunakan untuk mengupdate subkategori. Jadi yang nanti diinputkan ada ID kategori dan subkategori, di mana subkategori yang lama dan ada juga subkategori yang baru, lalu waktu perubahannya. Selanjutnya ada contoh query join. Di sini saya menggunakan query join 5 tabel. Di sini ada nama barang, kategori, nama PJ, nama barang, dan sumber dana dan tempat. Di mana data-data ini saya ambil dari beberapa tabel, yaitu pada tabel barang, tabel kategori, tabel penanggung jawab, tabel pengadaan, dan tabel tempat. Berikut adalah hasil dari pengimplementasian ERD saya tadi, berupa tabel relasi. Untuk tabel relasinya sendiri terdapat beberapa tabel, yaitu terdapat 9 tabel, yaitu tabel kategori, penanggung jawab, pengadaan, keterlambatan barang, peminjaman tempat, peminjam, dan pengurus. Untuk tabel masternya sendiri ada 6, yaitu kategori, penanggung jawab, pengadaan, tempat, peminjam, dan pengurus. Untuk alurnya, tabel barang ini mengandung beberapa data, yaitu ID barang, ID tempat yang diambil dari tabel master tempat yang berisi ID tempat, dan keterangan. Lalu selanjutnya ada data ID kategori yang diambil dari tabel master kategori yang berisi tentang ID kategori, dan subkategori. Lalu ada pula data ID PJ yang diambil dari tabel master penanggung jawab yang berisi tentang ID PJ, nama PJ, NIP, unit, dan kontak PJ. Selanjutnya ada juga ID pengadaan yang diambil dari tabel pengadaan yang berisi ID pengadaan, sumber dana, harga, dan tanggal pengadaan. Lalu ada juga data kode barang, nama barang, dan kondisi barang. Dari tabel barang ini diambil untuk tabel peminjaman. Di tabel peminjaman sendiri berisi ID peminjaman, ID barang, ID peminjam yang diambil dari tabel peminjam dengan berisi ID peminjam, nama peminjam, instansi peminjam, alamat peminjam, dan kontak. Ada pula ID pengurus yang diambil dari tabel master pengurus. Dengan tabel master pengurus sendiri berisi tentang berisi ID pengurus, nama pengurus, NIP pengurus, dan kontak pengurus. Lalu pada tabel peminjaman ada pula keperluan pinjam, tanggal keluar, dan tanggal kembali. Nah, dari tabel peminjaman ini diambil lagi untuk keterlambatan, untuk tabel keterlambatan, di mana pada tabel keterlambatan ini berisi ID peminjaman, lama keterlambatan, dan total dendanya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil proyek akhir saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.